You say that I'm Yang pertama ada bab 1 berisikan tentang latar belakang, yaitu teknologi kini berkembang secara pesat, terutama dalam kehidupan manusia. Hampir setiap hari, manusia tidak pernah lepas akan penggunaan teknologi. Sejarah tentang teknologi membawa revolusi baru dalam efek ekonomi, bisnis, dunia pendidikan, dan juga dunia kesehatan. Terutamanya dalam dunia kesehatan tercipta akannya telemedicine, yaitu pemeriksaan secara daring dalam melalui audio, video, dan juga data informasi pasien yang dikirim melalui internet. Selanjutnya ada rumusan masalah. Beberapa rumusan masalah yang kita ambil. Yang pertama ada apa itu definisi dari komunikasi keperawatan. Yang kedua, apa sejarah yang mendasari penggunaan telemedicine. Yang ketiga yaitu apa saja kekurangan serta kelebihan dari telemedicine. Yang kelima yaitu mengapa perawat mengimplementasikan telemedicine dalam praktik kesehatannya. Selanjutnya ada tujuan secara umum dan juga khusus. Yang pertama tujuan secara umum, yaitu untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi penggunaan telemedicine dalam dunia kesehatan. Selanjutnya ada tujuan secara khusus. Yang pertama untuk mengetahui definisi dari komunikasi keperawatan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sejarah dari telemedicine tersebut. Yang ketiga untuk mengetahui penerapan telemedicine dalam pemeriksaan kesehatan. Yang keempat untuk meningkatkan akses dalam pemeriksaan kesehatan dengan penggunaan telemedicine. Selanjutnya ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari telemedicine tersebut. Yang pertama adanya kita mengetahui apa itu komunikasi keperawatan. Yang kedua yaitu apa hubungan dari komunikasi keperawatan dengan telemedicine tersebut. Yang ketiga yaitu peran efisiensi telemedicine dalam proses pemeriksaan kesehatan. Strategi pencarian literatur. Analisis masalah merupakan suatu pengamatan yang dilakukan untuk menentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam menganalisis dan mengidentifikasi masalah utama. Dalam kajian literatur yang kami lakukan, analisis masalah dititik beratkan pada penerapan telemedicine dan hubungannya dengan komunikasi keperawatan. Adapun rincian kegiatan literatur review yang kami lakukan yaitu pencarian strategi mengenai pencarian data dan informasi melalui kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, serta penilaian terhadap kualitas dan kelayakan sumber informasi yang sudah kami dapatkan. Di samping itu, kami juga menggunakan database dan kata kunci sebagai pendukung penggalian informasi kami. Database yang kami gunakan yaitu bersumber dari Google Scholar, Google Search, kemudian ScienceDirect, PubMed, dan segala platform yang tersedia di library UNAIR. Kemudian untuk kata kunci dalam penggalian informasi untuk kajian literatur yang kami lakukan, kami menggunakan kata kunci seperti teknologi kesehatan, komunikasi keperawatan, komunikasi dalam kesehatan, nursing communication, and telemedicine. Dengan menggunakan strategi yang tepat dalam pencarian informasi dan penggalian informasi yang kami lakukan, kami dapat mengumpulkan sumber-sumber informasi yang efisien, efektif, dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu kriteria literatur. Kriteria literatur dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kriteria inklusi. Kriteria inklusi merupakan semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh subjek sehingga dapat diikutsertakan dalam suatu penelitian. Persyaratan ini mencakup demografis, geografis, serta periode waktu yang ditentukan. Menurut Ali Mulhem pada tahun 2024, kriteria inklusi memegang peran penting dalam intervensi klinis yang mencakup validitas eksternal pada temuan studi. Kemudian yang kedua yaitu kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi ini dapat disebut dengan kriteria penolakan, yaitu semua persyaratan yang tidak memenuhi kriteria inklusi ataupun persyaratan tersebut memenuhi kriteria inklusi tetapi tidak dapat diikutsertakan pada suatu penelitian. Dalam menentukan kriteria eksklusi perlu memperhatikan batasan intervensi yang digunakan. Penilaian kualitas atau kelayakan. Beberapa analisis dilakukan untuk memetakan literatur. Dibagi menjadi dua, yaitu secara khusus dan secara umum. Untuk secara khusus, itu dibagi menjadi tiga lagi, yaitu tahun dan negara tempat publikasi, sifat dan jenis penelitian, seperti penelitian empiris, metodologi yang digunakan, dan karakteristik sampel. Untuk yang terakhir, yaitu analisis kemunculan bersama, kata kunci, dan analisis kepengarangan bersama. Sedangkan analisis secara umum sendiri, ada 4, yaitu pendekatan profesi dan keterlibatan mahasiswa, 2 himbauan literatur yang ada, ringkasan temuan, dan keterbatasan. Bagian penting yang perlu diperhatikan dalam setiap rujukan meliputi 1, kelengkapan informasi sebuah literatur yang dicari, 2, ketepatan informasi, 3, sumber primer atau utama, yang keempat, mutakhir,
Yang kelima, dalam jaringan atau online. Selanjutnya adalah seleksi literatur. Literatur yang telah diperoleh dari search engine dengan kriteria 5 tahun terakhir dan dengan kata kunci yang telah ditentukan, literatur harus diseleksi kembali menggunakan PRISMA atau Preferred Reporting Item Systematic Review and Meta-Analysis, di mana PRISMA merupakan serangkaian evidence-based minimum berbasis bukti yang bertujuan membantu penulis melakukan pelaporan, tinjauan sistematis dan meta-analisis yang menilai manfaat. Pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ialah menentukan kata kunci dan kriteria yang diinginkan. Yang kedua ialah menentukan database yang digunakan. Yang ketiga ialah melakukan penyisiran literatur menggunakan PRISMA. Yang keempat ialah melakukan analisis literatur dan pelaporan hasil. Dan yang kelima yang terakhir merupakan menyajikan literatur yang telah dianalisis. Komunikasi keperawatan atau komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mendorong dalam proses penyembuhan klien menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1997. Dalam pengertian yang lain, mengatakan bahwasannya komunikasi terapeutik adalah proses yang digunakan oleh perawat memakai pendekatan yang direncanakan secara sadar yang bertujuan dan kegiatannya dipusatkan kepada klien. Menurut Stuart dan Sweden dalam Hamid 1996, tujuan komunikasi keperawatan diarahkan pada pertumbuhan klien yang meliputi realisasi diri, rasa identitas personal yang jelas, kemampuan untuk membina hubungan interpersonal, dan peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan personal yang realistik. Telemedicine dapat digambarkan sebagai dua orang profesional di bidang kesehatan yang saling berdiskusi dari jarak jauh secara real time. Untuk melakukan diskusi tersebut dapat menggunakan telepon ataupun teknologi lain yang lebih canggih seperti teknologi satelit dan peralatan video conference. Secara umum, telemedicine merujuk pada penggunaan alat komunikasi dan teknologi informasi untuk mengirim perawatan kesehatan menurut Ashari tahun 2022. Telemedicine adalah praktek kesehatan dengan memakai komunikasi audio, visual, dan data termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi, dan pengobatan serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah dalam jarak jauh. Istilah telemedicine pertama kali muncul pada tahun 1970-an untuk menggambarkan perawatan yang diberikan dari jarak jauh menggunakan teknologi. Secara telemedicine berawal dari telegraf yang pertama kali digunakan pada tahun 1844 selama Perang Saudara di Amerika. Telemedicine telah berkembang secara pesat sejak pandemi COVID-19, meskipun masih merupakan bagian yang sangat kecil dari semua kunjungan medis yang dilakukan secara global, menurut Safira pada tahun 2023. Namun diantisipasi bahwa ekspansi telemedis akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Telemedicine membutuhkan bantuan dari sejumlah elemen, termasuk kemajuan teknologi, regulasi yang masuk akal, dan penyesuaian terhadap prosedur sistem perawatan kesehatan dan norma-norma budaya untuk memastikan ekspansi yang berkelanjutan. Menurut Rowe pada tahun 2019. Keperawatan telemedicine biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan diagnosis, pengobatan, konsultasi, serta pertukaran data medis, dan juga untuk diskusi ilmiah jarak jauh. Telemedicine sendiri memiliki kelebihan dalam efektif dan efisiensi dari segi biaya dan juga pelayanan keperawatan, kemudian mengurangi jumlah kunjungan dan juga masa hari rawat di rumah sakit, peningkatan pelayanan untuk pasien kronis, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan dalam keperawatan. Namun, terdapat dua sisi perspektif yang mana terdapat masyarakat awam yang merasa kurang percaya dan juga kurang memahami terkait pemanfaatan telemedicine ini. Dalam pengimplementasiannya sendiri, telemedicine dapat meliputi telekonsultasi, telemonitoring, dan juga telenutrisi. Bagian terakhir yaitu bab 3 yang berisi tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan yang telah kita dapat dari paparan penjelasan teman-teman tadi yaitu dalam kondisi interaksi tidak akan pernah lepas antara reaksi satu sama lain. Peralihan metode pemeriksaan tercipta faktor karena COVID-19 yang mengharuskan kita untuk jaga jarak. Jadi penerapan telemedicine dalam komunikasi keperawatan tidak hanya meningkatkan akses dan efisiensi dalam pemeriksaan kesehatan, tetapi juga kita perlu kontribusi secara aktif, efektif, dan juga menjaga aman data dari pemeriksaan pasien tersebut. Yang terakhir yaitu saran. Terciptanya hal ini sangat mempermudah pemeriksaan dalam jangkauan, terutama untuk menjangkau suatu wilayah yang dikiranya susah untuk mencapai akan pemeriksaan kesehatan. Namun, kita juga harus aktif secara dalam pemeriksaan dan penyampaian data-data dari pasien secara benar, aktual, dan juga terpercaya untuk menghindari akan kerancuan dari data-data dari pasien tersebut.